Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Alif. Kita akan masuk ke materi bab selanjutnya mengenai persamaan garis lurus. Tapi sebelum masuk ke materi persamaan garis lurus nih, ada bahasan yang perlu kalian kuasai dengan baik terlebih dahulu, yaitu mengenai diagram Cartesius. Ini diagram Cartesius. Sebetulnya seharusnya di SD kalian sudah belajar ini, tapi mungkin banyak yang lupa lagi. Karena itu Bapak mau coba bahas ulang ya, sedikit. Yang pertama, apa sih diagram Cartesius? Diagram Cartesius itu adalah diagram yang terdiri, kalau dia dalam koordinat 2 dimensi ya, ada sumbu X dan sumbu Y, gitu kan? Kalau nanti dalam koordinat 3 dimensi, nanti ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, nanti kalau yang sumbu Z ini akan dipelajari di jenjang SMA. Oke, kita bahas ke sumbu X dan sumbu Y dulu. Nah, sumbu X ini adalah sumbu yang mendatar. Nah, kayak gini. Ya, sumbu X, sumbu yang mendatar atau horizontal. Kalau sumbu Y, sumbu yang vertikal. Ya, atau tegak. Ya. Nah, kemudian sumbu X ini disebut juga sebagai absis. Sumbu Y itu disebut juga sebagai ordinat. Nah, kalau ada absis dan ordinat ya, X, Y itu namanya koordinat. Oke, kemudian di tengah-tengah ini disebut dengan titik pusat. Kalau ke arah kanan dari mendatar, dia adalah sumbu X yang nilainya positif. Kalau ke arah kiri dari yang mendatar, dari titik pusat ke arah kiri, itu dia adalah sumbu X yang negatif. Kemudian, kalau dari 0 titik pusat ke atas, itu adalah sumbu Y yang positif. Kalau dari 0 ke arah bawah, itu adalah sumbu Y yang negatif. Ini, kalian ketika membuat diagram Cartesius seperti ini, pastikan nanti dari titik 0, itu ke angka-angka yang selanjutnya itu jaraknya sama, ya. Misal kalau kalian buat dalam skala 1 cm, berarti dari 0 ke 1, 1 cm, 1 ke 2, 1 cm, 2 ke 3, 1 cm, 3 ke 4, 1 cm, dan seterusnya. Begitu juga ketika ke arah atas, ke arah kiri, atau ke arah bawahnya. Masing-masing tiap angka jaraknya 1 cm. Nah, kemudian perhatikan penulisan angka-angkanya. Nah, biasanya untuk positif, ya, atau sumbu X, nah ini dia di bawah, bagian bawah. Kemudian untuk sumbu Y, dia ada di bagian sebelah kiri penulisan angkanya. Kemudian perhatikan salah satu kesalahan umum yang sering terjadi saat pembuatan diagram Cartesius adalah, jadi nanti si angka -1 ini kamu nulisnya di sebelah sini, gitu kan? Karena ngelihat di sininya udah penuh. Nah, padahal hati-hati ya, perhatikan angka -1 itu jaraknya harus tepat satu satuan dari 0 ya. Jadi mirip ke jarak dari angka 1 di Y, angka 1 di X, atau angka -1 di Y yang negatif ini ya. Nah, ini kalau misalnya diputar, nah, atau dibuat lingkaran ya, ini jaraknya sama tuh, kayak gitu. Nah, kayak gitu, kurang lebih seperti itu ya. Selanjutnya, dalam diagram Cartesius ini berdasarkan belahan garis sumbu X dan sumbu Y, nanti akan ditemukan akan terdapat 4 kuadran. Nanti ada yang disebut dengan kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4, dan kuadran 5. Nah, maaf. Di sini adalah kuadran 1, ini adalah kuadran 2, di sini adalah kuadran 3, dan ini adalah kuadran 4. Kuadran 1 itu adalah daerah yang dibatasi sumbu X positif dan Y positif. Di sini ya, ini kuadran 1. Jadi kalau nanti ada titik, nah misalnya ada koordinat di sini, ini dia kuadran 1. Kalau misalnya ada di sini, berarti koordinatnya dia ada di kuadran 2. Kalau ada di sini, berarti dia di kuadran 3. Kalau di sini dia ada di kuadran 4. Oke, mudah-mudahan difahami nih mengenai kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Selanjutnya, nah, yang perlu kalian kuasai adalah mengenai nama alamat. Nah, Bapak istilahnya nama alamat ya, atau koordinat dari suatu titik. Misalnya ada titik, katakanlah di sini
Ini titik A. Kalau ditanya, koordinat titik A berapa sih? Nah, perhatikan, biasanya kalau koordinat itu yang pertama adalah X, baru Y dulu. Nah, untuk nyari X, kita caranya adalah mengecek ke arah atas atau ke arah bawah ini ya. Untuk X itu kita mengecek ke arah atas atau ke arah bawah. Nah, misalnya di sini untuk nemu sumbu X, kita ngecek ke bawah nih. Oh, 3 nih ketemu. Berarti X-nya 3. Sekarang, kalau untuk ngecek sumbu Y, kita ngecek ke samping kiri atau ke samping kanan. Mana kita ngecek ke sumbu Y? Nah, ke sini ya. Sumbu Y, berarti Y-nya 2, 3,2. Nah, berarti yang titik A itu adalah 3,2 itu koordinatnya. Contoh lagi, misal ada di sini nih. Yang pertama, buat ngecek sumbu X, kita ke arah atas atau ke arah bawah. Ini ke arah bawah ya. Ke sumbu ke sumbu X dulu. Oh, ketemu nih. Dia hati-hati nih, minus 5. Minus 5. Sekarang kita ngecek sumbu Y, ke arah kiri atau ke arah kanan gitu kan. Ke sini. Nah, ketemu. Nih, berapa nih? 3. Berarti ini min 5,3. Misal ada C. Bapak ambil dari sini deh. C. Kita ngecek sumbu X. Kalau sumbu X ke arah atas atau ke arah bawah. Cari nih sumbu X. Sumbu X kan di sini. Kita tarik garis lurus ke sumbu X. Oh, ketemu nih. X-nya 6. Sekarang untuk nyari sumbu Y, tarik ke arah sumbu Y dari titik tersebut. Bagus ya. Oh, minus 5. Berarti C adalah 6, minus 5. Itu koordinatnya di sini. Nah, misalnya ada di sini nih. Bolehlah di sini ya. Ini titik D. Berapa nih? Yang pertama, kita cari ke sumbu X dulu. Tarik ke sumbu X. Ini kan sumbu X. Kita tarik ke bawah. Ke atas. Terus, X-nya min 6. Kemudian sumbu Y, ini kan sumbu Y, kita tarik ke arah sumbu Y dari titik tersebut. Terus, berapa nih? Di sini nggak disebutin, tapi lihat polanya. Min 5, min 6, nah di sini berarti minus 7. Berarti min 6, minus 7. Oke, itu adalah cara menentukan nama, alamat, atau titik suatu dari koordinat. Sekarang kita akan belajar bagaimana sih cara menggambar suatu titik. Jadi kalau tadi mah kan titiknya sudah diketahui, kemudian dia nanyain koordinatnya. Kalau ini koordinatnya sudah diketahui. Contoh nih misalnya ada titik E diketahui, misalnya itu adalah 4,2. Di mana nih 4,2? Nah, kita tarik dulu X-nya 4. Nah, kan X-nya 4. Kita cek 1, 2, 3, 4 di sini ya. Kemudian katanya Y-nya 2. 2 itu ada di atas atau di bawah? Kalau di bawah ini hati-hati, ini minus 2. 2 mah di atas. Berarti dari X ini ditarik ke atas. Sampai ke 2. Nah, berarti di sini. Nah, oke. Ini titik E, yaitu 4,2. Kayak gitu. Misal ada titik F. Misalnya min 6,1. Oke. Min 6,1. Ambil dari min 6. Min 6 di sini. Gitu kan? Kemudian, 1. Berarti ke atas ke bawah nih. 1 deh di atas kan, berarti ke arah sini. Ke atas. Berapa? 1. Cukup 1. Nah ini kan, kalau kita ngambilnya ke arah atas di sini, ini mah ke 4 gitu kan. Nah berarti 1. Di sini. Nah ini nih di sini nih koordinatnya. Berarti titik F itu di sini, yaitu min 6,1. Misal ada lagi titik G. Titik G itu dikasih tahu. Misal 5, min 3. Nah, berarti ngambilnya dari X dulu ya, 5. 5 di sini. Kemudian ke arah min 3. Min 3 di mana? Min 3 itu ada di bawah. Nah, terus tarik sampai ke 5. Nah, ini ya, tuh ketemu di sini. Nah, kayak gitu. Berarti ini 5 kan kesininya, di sininya min 3. Nah, ketemunya di titik ini, kayak gitu. Itu adalah titik G. Nah, titik G, yaitu dia 5, min 3. Ya, kung tutup. Selanjutnya ada titik H. Misal ada titik H min 4, min 6. Nah, X-nya min 4. Berarti dari sini ya.
sampai y-nya min 6. Ya, min 6 hati-hati jangan naik ke atas. Kalau ke atas mah 6-nya positif, berarti kita harusnya naik ke bawah sampai ketemu min 6. Nah, ini ya, tuh. Min 6 di sini. Nah, berarti koordinatnya di sini. Nah, gitu ya. Ini adalah titik H, yaitu min 4,6. Oke, itu dulu untuk dasar-dasar mengenai gradien. Yang pertama, berarti kalian sudah mengenal apa itu gradien, kemudian yang kayak gimana sih sumbu X, kayak gimana sumbu Y, terus udah belajar mengenai bagaimana mengenali letak sebuah titik dan bagaimana menggambar sebuah titik. Itu saja, mudah-mudahan dipahami. Kalau masih ada yang belum paham, jangan ragu buat tanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.